Secara lurus saja, tidak ada umpan balik dari proses output ke input. Artinya sistem kontrol open loop atau loop terbuka disebut juga non-feedback system. Kemudian output tidak berpengaruh terhadap sinyal masukan atau set point. Jadi apa yang diperintahkan ya lepas begitu saja. Misalnya kita berikan perintah bersihkan. Setelah keluar perintah bersihkan, maka mesin cuci akan bekerja atau pembersih akan bekerja. Bagaimana tingkat bersihnya, apakah bersih sekali, kurang bersih, atau masih kotor, input tidak tahu. Itu disebut sistem open loop, ya, lepas kendali. Kemudian open loop control hanya mengikuti perintah yang diberikan atau set point tanpa memperhatikan hasil outputnya. Jadi kalau dikatakan sistem kontrol loop terbuka, itu artinya antara input dengan output hanya mengikuti perintah saja tanpa mengecek apakah hasilnya itu sesuai dengan perintah atau tidak. Lalu apa kelebihan dan kekurangan daripada sistem ini? Ini kembali saya gunakan, saya ambil dari naskah berbahasa Inggris. Jadi saya tampilkan apa adanya. Yang pertama adalah advantages atau kelebihan menggunakan sistem kontrol loop terbuka. Jadi the main advantages of the open loop control systems are, jadi kelebihan-kelebihan daripada sistem kontrol loop terbuka. Yang pertama, sistem tersebut gampang digunakan. Ya, yang pertama gampang digunakan. Yang kedua, rancangan dari sistem ini sangat sederhana karena lurus-lurus saja. Kemudian aspek maintenance sistem ini juga sangat sederhana. Lalu stabilitas itu baik pada waktu tertentu, ya, tidak selamanya baik, ya. Kemudian the convenience in use is very good, jadi penggunanya sangat nyaman digunakan. Kemudian biayanya rendah, ya, dibandingkan dengan sistem yang lain. Kemudian outputnya ya lumayan stabil, ya. Namun dibalik kelebihannya juga terdapat kekurangan-kekurangan, antara lain yang pertama, the disadvantages of the open loop control systems are, jadi automatic correction of output deviation can be done in this control system. Artinya
koreksi otomatis dari penyimpangan pada keluaran tidak dapat dilakukan pada sistem kontrol loop terbuka. Kemudian inaccuracy exists in the system, jadi terdapat ketidakakuratan pada sistem. Ya. Kemudian there is less bandwidth, jadi bandwidthnya sangat sangat kurang ya. Timely calibration is required in this control system. Jadi kalibrasi harus dilakukan secara terus-menerus karena outputnya tergantung pada kalibrasi masukan, ya, bukan umpan balik dari keluaran. Ya. Karena ini merupakan bukan sistem feedback, as it is a non-feedback system, ya. The automation of the process will not be initiated. Jadi proses otomatis tidak bisa dimulai, ya. Kemudian the disturbance from outside also show the impact on the required output. Jadi jika terjadi gangguan dari luar, maka outputnya akan berubah, dan itu tidak bisa kita rubah, ya. Karena namanya juga sistem kontrol loop terbuka. Nah, contoh penggunaan, ya, penggunaan adalah contohnya ini, ya, mesin pengering pakaian. Kita lihat. Jadi kita masukkan waktu pengering, katakanlah kita kasih waktu 10 menit. Lalu timer sebagai controller, jadi akan memberikan energi listrik kepada pemanas, dan pemanas mengeluarkan panas dan memanaskan pakaian. Jadi di sini ada input adalah waktu pengeringan, lalu controller adalah timer, kemudian outputnya berupa elemen pemanas. Elemen pemanas mengeluarkan panas memanaskan pakaian, dan pakaian dikeringkan menggunakan panas tadi. Kemudian outputnya merupakan tingkat kekeringan pakaian. Ya. Apakah ini keringnya sesuai dengan yang diinginkan atau terlalu kering atau dia malah hangus? Kita tidak tahu. Ya. Nama juga sistem kontrol loop terbuka. Artinya input hanya diberikan saja, ikuti perintah, outputnya bagaimana itu tidak ada hubungannya dengan masukan. Jadi di sini kita lihat, ya, electric cloth dryer, ya. Jadi sistem akan berhenti bekerja setelah waktu yang diberikan tanpa mempertimbangkan keadaan dari pakaian, apakah dia sudah kering atau tidak. Kemudian the cloth may be dry or not dry. Jadi pakaian mungkin sudah kering atau belum kering. Nah, sistem akan mati jika waktunya sudah habis. Ya, this is because output only depends on the input signal. Ini karena outputnya tergantung pada sinyal input dan tidak ada kontrol lain yang diberikan oleh input. It is not having any feedback signal karena tidak ada feedback signal, tidak ada sensor yang mendeteksi apakah pakaian sudah kering atau masih basah. Kalau sudah kering, maka dihentikan mesinnya. Kalau masih basah, lanjut. Itu kalau sistem kontrol yang lain. Tapi untuk sistem kontrol loop terbuka itu tidak seperti itu. Pokoknya kalau sudah habis waktunya, kering tidak kering, maka mesin akan berhenti. Ya. Jadi if you are setting the timer for 15 minutes in cloth dryer, jadi kalau kita set waktunya 15 menit pada mesin pengering tadi, maka it will stop working after the completion of 15 minutes. Jadi dia akan berhenti jika 15 menit sudah habis dan tidak akan mempertimbangkan apakah pakaian yang dikeringkan tadi itu sudah kering atau tidak, ya. Karena dia bekerja berdasarkan input signal dari timer, dan
tidak ada kontrol lain diberikan, ya. Tidak, karena tidak ada umpan balik dari keluaran. Nah, itulah contoh penggunaan daripada sistem kontrol loop terbuka, yaitu pada mesin pengering pakaian. Mesin cuci juga merupakan salah satu sistem kontrol loop terbuka, ya. Jadi banyak contoh-contoh aplikasi rumah tangga yang menggunakan sistem loop terbuka. Sekarang kita lanjutkan kepada sub pembahasan yang kedua atau yang bagian B, yaitu sistem kontrol loop tertutup atau closed loop control, ya. Nah, sistem kontrol loop tertutup bedanya dengan sistem kontrol loop terbuka adalah adanya pengukuran pada keluaran. Jadi outputnya diukur dan hasil pengukuran tersebut itu dijadikan umpan balik atau dibandingkan dengan nilai set point atau nilai referensi yang sudah ditentukan sebelumnya, dan menghasilkan apa dikenal dengan error atau selisih antara keluaran dengan set point. Dengan error inilah maka pengendali dapat memberikan sinyal kontrol agar keluaran proses tersebut bisa mencapai pada kondisi yang diinginkan atau berada tetap pada kondisi yang diinginkan, tidak berfluktuasi. Tujuannya, ya. Jadi bedanya kalau kontrol loop terbuka dijalankan, outputnya bagaimana tidak diketahui, ya. Tetapi kalau sistem kontrol loop tertutup itu outputnya dipantau dan dijadikan sebagai pembanding dengan set point atau nilai referensi yang diberikan. Jika terjadi kesalahan, maka controller akan mulai bekerja. Untuk lebih memahami, kita lihat dulu gambar berikut ini. Ini contohnya, ya. Ini adalah input di sini. Dan di sini ada komparator membandingkan antara hasil pembacaan sensor dengan sinyal set point atau input yang diberikan. Nah, selisihnya ini atau error yang terjadi ini akan mengaktifkan controller, dan controller akan mengeluarkan sinyal yang memerintahkan ini plan atau proses untuk menyesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh input tadi, sehingga outputnya itu tetap berada pada kondisi yang diinginkan. Nah, untuk sistem kontrol loop tertutup ada 7 bagian, ya. Yang pertama tentunya adalah masukan atau input, ya. Jadi ini input adalah input yang diberikan kepada sistem kontrol, ya. Nah, input merupakan nilai yang diinginkan bagi variabel yang dikontrol. Yang kedua setelah input tentu ada keluaran atau output. Nah, ini outputnya atau hasil dari sistem pengontrolan, ya. Output merupakan nilai yang akan dipertahankan, ya, dibagi variabel kontrol, ya. Output ini juga menjadi nilai yang ditunjukkan oleh alat pencatat atau data logger, ya. Nah, yang ketiga dari sistem closed loop control adalah beban atau plan atau proses yang dikendalikan, ya. Jadi plan adalah objek atau alat yang akan dikontrol, yang dapat berupa alat mekanis, alat elektrik, alat pneumatik, dan hidrolik, ya. Jadi ini bisa saja ketiga-tiganya, bisa juga salah satunya, ya. Lalu yang keempat adalah ada controller, alat pengendali. Nah, controller atau alat pengendali atau alat rangkaian yang berfungsi untuk mengendalikan beban plan pada sistem, ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah elemen umpan balik. Jadi ada jalur dari output kembali kepada input untuk dibandingkan, ya. Jadi elemen umpan balik merupakan bagian yang menunjukkan atau mengembalikan nilai yang didapatkan dari output menuju ke
detektor untuk dibandingkan dengan nilai yang diinginkan atau set point. Lalu yang keenam, error detector, alat untuk mendeteksi kesalahan. Nah, error detector merupakan bagian yang berfungsi untuk mendeteksi adanya kesalahan dengan cara menunjukkan selisih. Jadi kalau digambar tadi di sini, yang dimaksud error detector adalah yang ini error detector. Yang ini yang bulat ada tanda silang ini yang dikatakan error detector. Ya. Nah, kita lihat sampai di mana tadi. Oke. Error detector. Ya. Jadi error detector merupakan bagian yang berfungsi untuk mendeteksi adanya kesalahan dengan cara menunjukkan selisih antara nilai input dengan nilai hasil umpan balik. Ya. Dan yang ketujuh, dalam sistem kendali itu ada namanya gangguan atau noise. Ya. Nah, gangguan merupakan sinyal-sinyal tambahan yang tidak diperlukan dan dapat mengakibatkan nilai atau hasil keluaran berbeda dengan nilai yang diinginkan. Misalnya terjadi kebisingan, terjadi induksi frekuensi, terjadi kenaikan panas atau temperatur. Ini semua mengganggu set point, jadi mengganggu keluaran yang kita sudah tentukan. Katakanlah kita tentukan 10 volt, dan adanya gangguan, katakanlah ada petir, bisa naik melonjak. Ya. Nah, gangguan ini dapat juga disebabkan oleh perubahan pada beban sistem. Misalnya tadinya kita hanya menyalakan satu lampu, tiba-tiba tambah 2 lampu, 3 lampu, dan seterusnya. Itu bisa berubah. Ya. Bisa berubah. Misalnya tegangan input, katakanlah di PLN, tegangan pembangkit 220 volt. Waktu beban puncak 20 volt. Begitu sebagian beban dilepas dan beban berkurang, maka otomatis tegangan akan naik. Nah, dengan cara seperti itu, maka otomatis di pembangkit harus diturunkan tegangannya. Sebaliknya, jika pada beban itu tiba-tiba bertambah beban, otomatis pembangkit akan drop tegangannya. Dengan cara seperti itu, maka harus diberikan energi tambahan sehingga generator bisa berputar lebih kencang lagi. Seperti itu ya. Jadi ada gangguan, ada perubahan pada beban. Jadi gangguan dan sistem kontrol secara otomatis akan menyesuaikan diri. Nah, sekarang kita lihat sistem closed loop memiliki kelebihan ya. Yang pertama, dibandingkan dengan sistem kontrol atau sistem loop terbuka, dia ketelitian dan keakuratannya terjaga karena selalu terpantau secara terus-menerus. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam mengetahui perubahan pada plan atau pada output. Dan jika komponen terjadi ketidakliniaran, ya, tidak terlalu mengganggu sistem, karena yang kita pikirkan adalah atau kita perlukan adalah outputnya dengan inputnya saja. Ya. Harus selalu berada pada set point yang diinginkan. Namun di balik itu juga terdapat kekurangan. Jadi kekurangan sistem closed loop adalah komponennya menjadi lebih banyak. Akibatnya dia akan lebih mahal dibandingkan dengan sistem kontrol loop terbuka. Lalu karena komponennya banyak dan rumit, tentu berimbas pada biaya perawatan yang lebih mahal. Ya. Dan yang sering terjadi osilasi, jadi pada outputnya itu tidak langsung stabil, dia terjadi osilasi dulu baru stabil, ya. Seperti itu ya. Nah, contoh, kita lihat contoh sistem loop tertutup ya. Ini kita contoh setrika listrik. Setrika listrik. Jadi ada sumber listrik masuk ke komparator di sini, ya. Kemudian ada selektor switch di setrika itu, ada kita putar-putar ya, diputar di atasnya. Lalu ada elemen pemanas dalam setrika. Nah, dari sini ada pemanas akan mengeluarkan panas yang digunakan untuk menyetrika pakaian. Panasnya ini akan dipantau menggunakan termostat. Nah, termostat ini akan membandingkan antara
panas yang diinginkan dengan panas yang sesungguhnya. Nah, termostat ini jika panasnya berlebih, maka otomatis selektor switch akan berubah. Ya, kita rubah agar panasnya bisa stabil atau konstan sesuai yang diinginkan. Ya. Jadi pada sistem closed loop, untuk di sini di contoh setrika tadi, inputnya adalah masukkan pada sistem closed loop setrika berupa sumber listrik yang dihubungkan ke setrika. Ini sumber listriknya. Lalu yang kedua, controller atau selector switch, saklar pilih, berperan sebagai controller untuk on off ya setrika. Jadi kalau dia sudah terlalu panas, maka dia akan off secara otomatis. Kalau dia temperaturnya turun lagi, maka dia akan on. Jadi on off ya. Jadi selektor switch saklar pilih berperan sebagai controller untuk on off setrika dan juga untuk memilih tingkat suhu setrika yang diinginkan. Ya. Lalu plan atau elemen yang dikontrol ya. Itu elemen humanas pada setrika, berperan sebagai beban atau objek yang diatur oleh selektor switch. Selektor switch sebagai pengendalinya. Lalu sensor termostat berperan sebagai sensor untuk membaca dan mengatur tingkatan suhu yang telah diatur oleh selektor switch. Dan outputnya adalah tingkatan suhu panas yang digunakan untuk menyetrika pakaian. Ya. Jadi inilah contoh dari penggunaan sistem kontrol loop tertutup. Nah, jadi dari uraian ini ada dua yang saya ingin simpulkan, bahwa pada kuliah kali ini ada dua hal yang kita telah bicarakan. Yang pertama adalah sistem kontrol loop terbuka, dan yang kedua adalah sistem kontrol loop tertutup. Banyak sekali contoh-contoh di internet atau di perpustakaan yang dapat kita baca lebih lanjut untuk mengetahui tentang sistem kontrol loop terbuka dan sistem kontrol loop tertutup. Nah, untuk kuliah kali ini saya kira sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi pada kuliah sistem kendali proses berikutnya. Jangan lupa di like, di subscribe, di share, dan sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.